Hai, selamat datang di Bobo di Mobil. Kami adalah Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sedang keliling Asia dengan mobil dari Indonesia. Di video ini kami mau ajak teman-teman jalan-jalan virtual ke kota favorit kami di China, yaitu Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan. Dari pertama kali kami ke sini, vibes-nya udah suka banget. Sampai sekarang balik lagi, masih suka. So, buat teman-teman yang suka traveling juga, silahkan diintip-intip. Siapa tahu cocok dan bisa masuk ke bucket list teman-teman juga untuk dikunjungi suatu saat nanti. Di channel ini kami juga banyak membahas destinasi yang non-turistik. Jadi definitely bukan yang di itinerary paket tour and travel. So, buat yang adventurous, mau backpacking atau explore sendiri, yuk di-subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar update sama tempat-tempat seru yang jarang dibahas di tempat-tempat lain. Provinsi Sichuan terletak di sebelah barat daya China dan Chengdu terletak di tengah Provinsi Sichuan. Chengdu adalah kota dengan sejarah ribuan tahun dan tidak mengalami perubahan nama sejak zaman dinasti-dinasti, zaman republik hingga zaman komunis. Namanya tetap Chengdu. Kota Chengdu saat ini dihuni oleh lebih dari 20 juta penduduk. Dan kota ini juga punya reputasi sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali, sampai-sampai punya sebutan Tianfu Zhiguo atau Country of Heaven, juga Land of Abundance atau tanah yang berkecukupan. Awalnya nggak seperti itu, jadi dulu-dulunya tuh ya kalau musim panas banyak hujan banjir, giliran musim dingin kering kekeringan. Namun gubernur di daerah sini zaman dulu 2200-an tahun yang lalu namanya Li Ping itu membangun sistem irigasi di Tuqiangyan yang nanti akan kita kunjungi. Nah, semenjak Tuqiangyan ini jadi, udah bebas deh tuh dari banjir-banjir, dan orang-orang bisa hidup dengan makmur dari agriculture-nya atau pertaniannya, juga bisa dibilang mereka cukup santai. Nah, di eranya Samkok atau zaman 3 kerajaan, Chengdu ini merupakan ibu kotanya kerajaan Shuhan di bawah pemerintahan Liu Bei. Saat ini Chengdu itu kota nomor 4 yang punya konsulat terbanyak setelah Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Tadinya di Chengdu itu ada konsulatnya Amerika, tapi tahun 2020 ditutup sama pemerintah China. Kalau berdasarkan berita di BBC, katanya stafnya US Consulate di Chengdu itu mengintervensi urusan internalnya China dan membahayakan keamanan China. Dari segi wisata kuliner, Chengdu direcognize oleh UNESCO sebagai City of Gastronomy. Jadi banyak makanan enak di Chengdu. Dan pastinya seperti teman-teman ketahui, Chengdu juga adalah rumahnya Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Destinasi pertama kita hari ini adalah ke Wuhouzi atau dalam bahasa Inggris Temple of Marquis Wu, yang adalah temple yang dibangun untuk mengenang Zhuge Liang, Perdana Menterinya kerajaan Shuhan di zamannya era 3 kerajaan atau Sankuo. Temple ini dibuat sejak abad ke-6 dan baru di zamannya Qing Dynasty ditambahkan Liu Bei, pendiri kerajaan Shuhan di temple yang sama. Jadi gabung di situ, dan di situ juga ada kuburan atau makamnya Liu Bei. Menarik ya, Perdana Menterinya yang duluan dibikinin temple, baru rajanya yang disusulin, ditebengin lagi di situ. Dan terjadi beratus-ratus tahun setelahnya. Ternyata di daerah sana susah banget parkir, jadi kita agak melipir sedikit, kita mesti jalan lagi. Tapi ini juga parkirnya udah lumayan sih. Sebentar doang, 37 renminbi, 85.000. Jadi pelajaran guys, buat besok-besok jangan parkir tengah kota. Restoran ini jual kepala kelinci guys, ini salah satu menu spesial di Chengdu. Kita lewat proyek konstruksi nih. Wah, yang ngendaliin keren perempuan loh. Jangan salah, wanita Sichuan. Rail transit. Apa transit? Oh, dia bikin ini rel kereta ya? Ya. Perempuan. Wah. Wah, ini keretanya akan lewat ini dong, lewat apartments dong. Depannya apartments nih. Harga apartemennya bisa naik nih. Easy access transportation. Wah, lagi bikin jalanan buat subway guys, buat metro. Ini tempatnya buat worship Zhuge Liang paling besar di seluruh dunia ya. Oh. Ya. Dan harga tiket masuknya satu orang 50 renminbi, jadi sekitar 110.000 per orang. Ya. Yuk kita explore. Yuk, mari kita masuk. Hey.
Tang tablet. Ya, jalannya buat Is it? iya. Bukannya tablet itu yang di depan? Tulisan-tulisan itu Ya, 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 dari ya. zaman dinasti Tang. Ya, ya, ya. Di sebelahnya tablet ini masih ada another tablets. Wah, ini udah nyaris nggak kebaca sih yang ini. Tua banget udah. Nah, ini bagus nih tour leader yang kayak gini. Jadi nggak kemana-mana suaranya. Dia hampir kayak waktu aku tur di Eropa, tur anak muda gitu namanya Kontiki. Kayak gini juga, jadi nggak rusuh. This is good, this is good. Ini harus dicontoh ini. Bagus. Iya, suaranya juga lebih clear, nggak kayak toa nyek nyek nyek. Kok semua orang bisa denger. Ini pintu masuk pagi-pagi loh, hari biasa, rame. Jadi quite popular ya, coba liang. Oh, yang tadi Tang tablet, sekarang Ming tablet. Yang duluan dinasti Tang kan, itu lebih tua kan? Much tua. Much tua, jauh lebih tua. Baru Ming, Tang, dan Song, masih ada Sung dulu ya. dan Yuan, baru Ming. Yuan itu yang Mongol ya, Ya. Genghis Khan. Nah ini Ming. Keren banget ya hurufnya. Iya. Sampai nggak bisa baca aku. Yang atas tuh yang title-nya keren banget. 我看看，红箭汉图像诸葛亮中午。 我这边找他，他没来过。谁呀？那个好像杨瑞啊，Yang di depan ini Liu Bei guys. Ada penjelasannya di sini. Liu Bei lahir tahun 161, meninggal tahun 224. Namanya juga Xuan De. Dia lahir di Chuo County, di Chuo Shire. Shire, nggak tahu deh. Terus Liu Bei mimpin tentara di akhir-akhir Han Dynasty, ngelawan lawan-lawan dari dinasti Han ya. Tapi dia sendiri belakangan mengklaim dirinya sebagai kaisar di tahun 221. Oh, nggak lama jadi kaisar, cuma 2 tahun game over. Tahun 221 jadi kaisar, dia namain kerajaannya Han. Tapi belakangan kita lebih kenal dengan Suhan. Dia meninggal sakit di Paiticheng. Kita udah nyamper ya ke Paiti ya. Di daerah Fengjie di Chongqing. Setelah dia dikalahkan oleh Tungwu, Wu Kingdom. Terus setelah meninggal, namanya jadi Emperor Cao Lie. Patung ini dibuat di tahun ke-11 pemerintahan Kangxi di Qing Dynasty. Tahun 1672 baru dibuatin patung ini, patung Liu Bei. Wah, berarti ini patung juga udah ratusan tahun loh.
Nah, ini ada yang menarik nih guys. Ini aku baru tahu sejarahnya nih. Ini Liu Chen, ini adalah cucunya Liu Bei. Lahirnya nggak jelas tahun berapa, tapi meninggal di tahun 263. Jadi dia juga dapat title Northland King, Raja Tanah Utara ya. Nah, dia mau fight lawan kerajaan Wei di utara kan, kerajaan yang terusannya Cao Cao. Nah, tapi bapaknya nyerah. Bapaknya tuh yang Liu Shan, yang Adou. Nyerah dia. Akhirnya ini kan anaknya Adou atau cucunya Liu Bei, marah dia. Marah karena bapaknya give up gitu aja. Akhirnya marah, dia bunuh diri. Nah, patung ini, jadi yang ada patung cucunya nih, cucunya Liu Bei. Patung si Adou malah nggak ada. Nah, patung ini dibuat tahun 1788. Di tahun 53 pemerintah di Qianlong era of Qing Dynasty. Biasa ya. Iya. Dia lebih heroik berarti. Bisa begitu ya. Anaknya nggak mau nyerah, bapaknya give up ya. Nah, di depan kita ada tulisan Wen tuh yang paling kanan ya. Ini Wenshan Fuguo. Ini semuanya adalah scholars. Yeah. Jadi zaman dulu tuh terbagi. Ada orang-orang yang scholars, orang-orang kaum terpelajar, dan ada yang kaum berkelahi ya. Bukan berkelahi sih. Ini lebih ke heroes-nya. Wu itu lebih ke yang fight ya, militer, jenderal. Oke. Aku lebih tertarik sama jenderal. Let's go. Yuk. Jadi kita mundur lagi ke pintu masuk yang tadi, yang di tengah-tengah. Terus kita susurin satu-satu ya. Wu Ying Kung Fu Hero. Wih, rame. Oi, apa nih? Aku ingat ini poem. Poem? Oh, ini puisi ya? Ya, kita nih tuh recite it. Oh, kamu harus hafalin dulu. Halus. Kayaknya anak sekolah halus. Oh gitu, oke. Buat juga lah. Oh, buat worship juga liang. Wah, ini rame guys. Nah, yang di sini ada Feng Xi sama siapa? Zhang Nan. Chang Nan. Jenderal-jenderal yang meninggal saat perang lawan Tung Wu. Nah, Feng Xi. Nah, ada tulisannya sih. Cuma nggak terlalu gampang dibaca ya tulisannya ya. Banyak patung-patung jenderal guys, dan dijelasin mereka meninggalnya tahun berapa, pas ngelawan siapa gitu. Tadi beberapa itu nama-namanya aku rasanya nggak pernah inget ya ada di movie-nya. Cuma yang ini terkenal nih. Ini Huangzhong. Yang ini juga cukup terkenal nih guys. Ini Ma Chao. Dia termasuk salah satu jenderal penting di Shuhan. Termasuk Five Tigers General. Dia hampir bisa bunuh Cao Cao. Tapi nggak berhasil sih. Yang paling ujung kanan ini favorit aku. According to the movie ya. Cao Yun. Tapi kalau dari buku sejarahnya sepertinya biasa aja sih, nggak terlalu heroik gimana. Dia gimana cara ngelihatnya biar kelihatan, ini kaca gini sih. Dia ngebahayain hidupnya untuk nyelamatin anaknya Liu Bei dan istrinya Liu Bei. Nah, ini Chang Fei. Namanya juga adalah Hide. Dia akhirnya dibunuh sama anak buahnya dia sendiri ketika nyerang Wu Army, Tung Wu. Di sini juga ada patung cucunya. Ini cucunya. Dan ada patung anaknya juga. Yuk. Iya.
Rame banget guys, asli rame banget ini. Ini it's supposed to be temple, cuma mungkin jadi museum juga, jadi di charge gitu. Ini tadi Chansong ini. Apa ya? Poinnya tadi Chansong. Poem ya? Hongju. Oh, ini yang Chansong tulis buku itu buat Liu Bei. Ini. Kalau teman-teman masih ingat di episode 71 kita sempat mengunjungi Nanchung, tempat kelahirannya Chen Shou, yang menuliskan buku sejarah Three Kingdoms, bukan buku novel. Jadi Chen Shou memang adalah ahli sejarah yang hidup di zaman 3 kerajaan, dan dia mencatat berdasarkan ingatannya khusus mengenai kerajaan Shuhan. Karena dia memang pernah bekerja untuk kerajaan Shuhan. Sedangkan catatan sejarah untuk kerajaan Wei dan kerajaan Tungwu, dia tinggal nyalin aja dari catatan sejarah yang sudah ada. Lebih ke dalam lagi ada Zhuge Liang, mantan Perdana Menteri sekaligus ahli strategi militer untuk kerajaan Shuhan. Di sini ada patungnya Zhuge Liang. Zhuge Liang lahir tahun 181, meninggal tahun 234. Namanya Kung Ming. Ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu Liu Bei setelah Liu Bei 3 kali datengin rumahnya. Terus dia kasih ide, kasih proposal menyatukan dengan Tungwu terus untuk melawan Cao Cao. Dia juga bikin strategi Southern Campaign sama Northern Expedition. Tapi tahun 234 Zhuge Liang meninggal karena sakit waktu dia ekspedisi ke utara ya, Northern Expedition untuk melawan Wei Kingdom. Akhirnya dikubur di Shanxi Province. Wow, ada yang bawain bunga. Yang ini patungnya Zhuge Shang, cucunya Zhuge Liang. Dia dibunuh pada saat dapat serangan dari Wei Kingdom tahun 263. Waktu umurnya masih belum sampai 20 tahun. Yang ini adalah Zhuge Zhan. Zhuge Zhan ini adalah anaknya Zhuge Liang. Dia jago di ngelukis sama kaligrafi. Terus sempat jadi Protector General dan General of the Guards. Nah, dia dibunuh juga tahun 263 saat ada serangan dari kerajaan Wei. Dikira Koko Alvin kemana, dia mojok sama ngajak ngobrol si robot. Nihau nihau dia. 可以说话吗？可以说话吗？ Lihat kelakuan Koko Alvin nih di pojokan. Yang ini ruangannya Guan Yu, dibikin satu kamar gitu. Ada yang menarik nih. Jadi Guan Yu kan dia meninggal pada saat dieksekusi sama serangan tentaranya Sun Quan kan. Terus dia dikasih gelar di Ming Dynasty Emperor Guan. Makanya aku heran kan, kemarin ini kita ke Temple Guan Yu, kok dia pakai topi Emperor sih, topi kaisar. Dia kan bukan kaisar. Ternyata dia pernah dikasih gelar Emperor Guan di Ming Dynasty, generasi-generasi sesudahnya. Nah, patung ini dibuat tahun 1788, udah di eranya Qing Dynasty, udah generasi berikutnya lagi. Yang kiri ini Quan Ping, anak angkatnya. Ini jenderal-jenderalnya, semuanya. So basically ini dibilang temple, but it's not really a temple sih. Nggak ada yang pai-pai sama sekali. Dindingnya aja kosong. Ini udah lebih kayak museum sih. 这是诸葛亮的，刘备前面给他站。 Di belakang ini ada Kunming Garden, tamannya Zhuge Liang. Namanya aja ya. Tempat Liu Bei. Ah, Liu Bei dikubur di sini. Oh.
Tempat yang belakang ini adalah Hui Mausoleum. Dan ternyata ini adalah kuburannya Liu Bei. Kuburannya tingginya 12 meter, temboknya 180 meter. Wow. Dan akhirnya istri-istrinya, Madam Gan sama Madam Wu juga dikubur di sini. Nah, kita lihat yuk kuburannya. Ada yang bawa bunga-bunga. Kuburannya gede banget, bongnya. Gila. Gila, ini bongnya gede banget. Wow. Wow, luas banget. Ini yang di depan kita ini lingkaran. Kayak kuburan orang Cina gitu kan, dibuat lingkaran kan. Ini segede gini. Bagaimana? Udah selesai cek sini cek sana? Aku dapat satu ilmu baru. Aku baru tahu kalau cucunya Liu Bei ternyata quite heroic. Dia nggak mau give up dan dia kesel sama bapaknya yang easily give up. Bisa kesel sama papanya ya? Bisa kesel, saking marahnya sampai dia suicide. Kalau kamu? Aku sih rasa sangat dalam di sini. Sama. Karena aku lihat itu kayak yang points. Waktu kecil aku harus ingat rasa itu. Sekarang aku lihat juga rasanya ya udah kayaknya udah kurang sedikit, harus belajar lagi baru datang. Kalau enak, kalau enggak aduh susah sih. Oh iya, satu hal lagi yang menarik yang aku lihat di sini, kuburannya Liu Bei itu ternyata gede banget, lingkaran tapi gede banget. Memang gitu ya. Baru pernah lihat buat king. kaisar. Ya, Iya, kaisar. kuburan kaisar baru pernah lihat. Selama ini lihat kuburan-kuburan orang biasa kan. Iya. Ya. Cuma kalau recommended atau enggak datang ke sini, kalau aku honestly enggak. Ya. Tapi sebenarnya buat politik menurutku mereka datang bisa dapat banyak sih. Dapat banyak kalau ngerti sejarahnya dan kalau bisa bahasa Mandarin, karena di sini nggak banyak penjelasan juga. Ya. Kamu lihat ini sangat dalam poem-poem buat aku. It's noodle, I cannot read it. Ya, it's not about noodle. Karena politicians mereka bisa belajar. Kalau mau jadi satu orang hebat kan, bisa ingat dari turunan-turunan kan, yang belakang harus ada apa kerja apa. I think this is important for them, for politicians. Tapi buat kita, Ya, buat politicians mungkin penting sih. Yeah. Cuma nggak cukup hanya dengan ngerti bahasa Mandarin. Menurut aku bisa baca belum tentu bisa paham. harus tahu history, tahu Exactly. orang China bagaimana Maksudnya apa omong begitu kan? habitnya, how the pikirannya. Even though they have the tour guides, menurutku mungkin belum bisa sangat dalam sih. Mereka cuma bisa bilang itu historinya. Iya. Tapi buat politicians mungkin tetap butuh belajar orangnya, belajar ya banyak lah. Ya. Oke. Terus rame banget juga. Jadi kita mau belajar itu nggak bisa konsen sih. Nggak bisa peaceful ya. Nggak bisa peaceful. Aku udah maksudnya kita datang ke sini energi level 100%, sekarang aku sisa 2% sih. Karena terlalu crowded. Tadi kita di luar kan cek kan jam 9-an. Udah 4,000, 5,000 people di dalam. Gila, tapi untungnya di sini bagusnya tour guide-nya itu pada pakai dia ngejelasin pakai alat gitu, dan grupnya dia ngejelasin pakai Earphone. Iya, pakai earphone. Jadi nggak separah yang di tempat-tempat lain kan berisik sekali kan. Ini mending dalam hal itu, cuma ya biar gimana pun terlalu banyak orang jadinya nggak bisa khusyuk belajar sih. Oke. Ini ada 3 jembatan. Ini bukan dari Fengdugos City pindah ke sini ya. Jembatannya ini masing-masing punya cerita sebenarnya. Cuma unfortunately nggak ada judul juga, jadi nggak ada penjelasan ini ceritanya apa. Itu ceritanya apa? Semua ada ceritanya ini. Tuh. Cuma ya gitu, nggak terlalu bisa dimengerti sih.
Ya, hitung-hitung dapat jalan-jalan di taman lah. Mari kita berputar. Yuk. Belakang kita kuburan by the way. Nggak ada hantu, nggak apa-apa. Itu ada 3 jembatan tuh dari Fengdugo City bukan? Bukan, itu tali sini. Dari sini ya. Di sini ada kedai teh juga. Bisa nongkrong-nongkrong, minum teh. Terus ada toko souvenir juga. Akhirnya mood aku terobati dengan adanya toko ini. Dapat jajanan. Mana jajanannya? Asik. Ini tempat bolpen. Tapi ada 3 bersaudara ya. Bisa minum, mabok. Lagi mabok. Nah, tadi kita dari tempatnya Temple Cukeliang di sebelah. Nah, tepat di sebelahnya itu ada pedestrian street kayak tempat shopping-shopping gitu. Yuk, kita jalan-jalan. Banyak jajanan. Kue-kue. Ada kipas anyam-anyaman guys. Terus gantungan kunci semuanya panda-panda. Kebanyakan toko souvenir. Nah, souvenirnya di sini ada Kongming, ada Cukeliang, terus ada Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei. Ada Cukeliangnya begini. Muka sama badan gedean muka. Wah. Ini panda-panda pakai dandanan Sichuan opera. Ini kayak kungfu panda. Wah. Luar biasa nuang tehnya. Panda sangkok. Oh, ini sankuonya udah jadi panda ya. Nah, ini yang 3an mabok. Tapi yang aku beli tadi lebih gede dan ada tempat buat bolpennya gitu. Ada yang lagi main kartu. Ada yang main mahjong. Di sini banyak banget orang main mahjong. Wah, itu lagi makan-makan, asik banget. Wah, ini Kongmingnya ceria sekali. Wah, kedai ini jualan maupi, jualan kuas-kuas untuk kaligrafi. Ada teh juga, macam-macam teh itu dari daun mentahannya. Ada yang jual gula-gula. Aduh, ngeri juga ini. Covid mah. Mau hulu?
很多葫芦。很多葫芦。Sayang, ini kalau di Indonesia namanya wayang. Wayang, heeh. Tapi ini beda, karakternya beda. Oh, buat shadow play. Ya, ya, ya. Oh, ya. Ya, mirip-mirip. 张飞牛肉 lagi. 张飞牛肉. 张飞 masih ada 牛肉. Ah. 刘备 ada apa? Sepatu. 张飞 harusnya 猪肉. Ada mahjong di atas. Oh, siapa yang bisa main mahjong? Aku dulu pernah main mahjong tapi di komputer. Jadi nge-match gitu, terus hilang sampai habis. Tapi kalau mahjong beneran belum pernah main. Kamu tahu main nggak? Pernah. Bisa main ya? Bisa. Nanti kalau ada beli ya. Boleh. Nanti kita ajak teman-teman di Jakarta main ya. Main mahjong nanti rame. Keprak. Sepatunya udah sama shiny, jalan-jalan sama. Kebanyakan orang lewat ini udah licin begini. Gila ini, sama orang. Iya. Nah, ini yang di pot-pot kecil itu jualan lipstick, guys. Lucu banget ya, pot-pot kecil ini. Ada perfume, tapi ada juga lipstick. Ya. Kayak di film-film yang putri-putri kerajaan gitu loh. Yuk. Yuk. Wah, ini jualan tile-tile silver. Ini buat minum teh nih, cup buat minum teh. Ada tusuk konde. Oh, ini jual baju apa sewaan baju, sayang? Nggak tahu. Kayaknya sel. Jual ya? Traditional clothing. Oh iya, jual deng. Oh, marga-marga, cari marga-marga teman-teman aku. Wah, ada spicy rabbit head, kepala kelinci pedas. Orang sini kelihatannya suka sekali makan kelinci. Yuk kita coba ya. Wah, banyak banget pilihannya. Aku mau cuan-cuan juga nih. Ya, aku rasa itu kepala kelinci. Mau coba mah? Mau. Why not? Aku juga mau itu yang sate-sate. Waduh, itu什么? Rabbit head. Rabbit head. Bisa makan nggak? Bisa dong. Lihat dulu dong. Coba aja. Iya. Beraninya. Ini liangfen mah. 凉粉这个 Katanya harus dicampur dulu kalau gini-gini. iya, enak 凉粉 di sini. Iya, mantep bumbunya. Di Indo ada nggak 凉粉? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Mirip ini. Kayaknya nggak No, ada ya. we don't eat cold. Kita makannya panas-panas. Oh, oke. Oke, coba. Yuk. Coba kepala dulu dong. Pakai mana? Nah, Makan ya. how to eat ya. Pakai tangan dong. How to Kepala start, ya. semua. Pakai tangan. Tangan malu. Harusnya, aduh, masih bisa lali nih. Masih hidup. Ayo dong. Bagaimana cara bukanya ya? Mungkin Dari pakai. ini ya? Iya. Cup gitu ya? Ya. Kok agak kejam ya? Pelan-pelan. Wih. Oke. Bagus. Kasih. Oke, Ma. Nggak tahu cara makannya. Oke, aku tanya dulu. Tunggu ya, aku tanya dulu. Oke, udah dapat jalannya makan. Ini mulutnya. Ya.
Buka dari mulut. Bener kan, dibuka Ah, dari mulut kan? Setelah ini bisa makan dalam kan? Iya. Dan di sini kikis sedikit di sini. Oke. Very soft. Otak lebih di Oh, sini. dapat otak. Oke. Ya, kikit sedikit di sini. Oke, ini caranya makan. Asik. Yuk, coba. Yuk. Tabat otak belum? Nih, Udah. udah dong. Wih. Susah. Kalau Susah ya? ayam gampang. Ayam kebelah kecil, Iya, ini keras tempurungnya. yang gede juga. Iya. Mulutnya nggak tahu masuk dari mana. Enak nggak coba? Otaknya kan? Harus sama. Enak. Enakan Enak. otak babi sih. Otak babi lebih enak. Ini nggak terlalu soft. Not as soft as otak babi. Iya, ini ada keras-kerasnya kayak Beef. otak sapi. Heeh. Oh, oke. Kita kemana nih? Kanan aja. Oke. Wah, ini kalau yang bawa anak-anak bisa beli topi-topi panda ya. Bisa beli jepit rambut, gantungan kunci panda semua. Wow, ini minuman panas ya? Panas apa dingin sih? Oh, teh, kayaknya teh bunga-bunga. Teh bunga-bunga sayang yang paling kiri. Ya. Seru banget. Kesan temu. Krisan ya. All panda. Lawu cafe. Serius? Oh iya, iya kita selama lewat Laos nggak pernah lihat Lao Cafe, Lao Coffee. Tapi selama di China berkali-kali ngelihat kopi Laos. Famous di China. Famousnya di China ya. Ini sosisnya besar sekali. Bener-bener looks-nya bener-bener sama loh, sama sosis kecilnya loh. Wah, ini juga nggak mau kalah. Ini pearl-nya juga besar sekali. Ini apa sayang? Cute banget botol-botol kecil ini. Sugar. Sugar? Sugar? Iya. Oh iya, gula-gula ya. Candy-candy semua. Truffle chocolate. Apa ini? Silk cake. Coba yuk. Silk cake. 多少钱一个啊10块。 ？10块一个。试试一个吧。来一个。 Ini hampir kayak mochi-mochi ini. 这又是啥？哦，有花在里边的这个。花有有什么馅呢？豆沙火腿麻辣，豆沙火腿麻辣。哎，下一个豆沙火腿麻辣。豆沙。豆沙。嗯。试一下。coba coba. Kelas. Aduh, silk udah jatuh nih. Mana silk? Bisa? Manis-manis dalamnya. Oh, oke. Teksturnya? Cuma teksturnya lucu, dia kayak bihun-bihun gitu, jadi agak susah digigit pas pertama. Tapi kalau udah masuk mulut mah enak. Oke. Suka nggak? Suka. Alvin itu sebenarnya anti ngemil, tapi ikut aku rusak ya. Ngemil terus ya. Jadi bulat juga. Ini kita sambil berhenti di pinggir sebentar. Kemarin sempat ada yang nanyain kan, liatin rokok dong, rokok. Ini kebetulan banget berhentinya di depan boothnya rokok. Rokoknya itu iklannya yang atas tuh. Ada yang wangi blueberry coba. Terus yang di box-box depan ini
ada yang cherry, ada yang apa loquat tuh apa sih? Ini loko, flower loko. Oh, rokok bunga-bunga. Ada buah-buah juga. Ada cherry juga. Ada nggak tahu tuh yang di bawah yang orange itu apa? Beda taste mungkin. Ya, ada beda-beda. Terus sebelahnya ini toko teh. Tehnya ini bunga dikeringin, bunga krisan dikeringin. Begitu masuk ke air panas, dia langsung peng ngebuka gitu. Itu yang kuning-kuning. Cakep ya? Terus sebelahnya kepala kelinci. Kepala kelinci. Ada kelinci seekor, ada kepalanya doang. Bentar lagi rame, banyak orang lewat. Nah itu Namanya buat poin. oh, yang sebelah kanannya lagi, yang lagi nulis-nulis itu take. Dia nulisin puisi-puisi di kipas lah, di kertas lah buat pajangan. Bisa masukin nama kita juga di tulisan puisinya itu. Sebelahnya tuh kayak sate-sate, cuan-cuan. Wah, begitulah. Rame. 各位啊，一小粉酸辣粉、担担面、松水饺、带汤圆，炒菜有米饭有小吃。那天我们在这儿吃的，那天我们是在这儿吃的。 几位楼上坐满，楼下好位置，川菜、炒菜、小吃、辣的饭都有。爱来吃饭免费看表演。 Gratis nonton pertunjukan katanya. Iya. 免费看表演. Harus bayar dongsi makan di sana. Oh iya, harus makan aja. Ini kenapa banyak panda-panda, bukan panda, banyak teddy bear ngintip-ngintip ya? Invite kita masuk mah. Oh, ini bumbu-bumbu guys. Ini bumbu huokuo, bumbu hotpot. Nah, yang dimasak di wajan besar ini, nanti kalau udah matang dia didinginin gitu. Dia jadi blok-blok gini. Nah, itu tuh yang dijual-jual, dimasukin ke plastik, di vakum. Nah, kita bisa beli bawa pulang, tahan lama kok. Ah, ini ada korek kuping nih. 4 tahun lalu aku coba, bayar kan 30 remimpi kan, sekitar 60 ribuan lah. Tapi ternyata dia korek-korek tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang jarang-jarang bersihin kuping ini boleh lah nih. Tapi kalau yang rajin jangan, rugi. Tuh. Kayaknya rileks banget ya, orang-orang udah pada santai jadi bersihin kupingnya. Aku tuh paling hobi bersihin kuping, jadi korek kuping selalu bawa di waist bag. Hampir tiap hari bersihin. Emang hobi, emang demen. Apa nih? Apa? Pasar? Wih, ini banyak senjata di depan, cantik sekali. Oh, bisa sewa-sewa baju juga nih, kostum-kostum tradisional. All cultural. Ternyata ada juga bagian yang tenang loh dari pedestrian street ini. Ini enak banget, cozy banget buat nunggu, buat baca buku, ngopi-ngopi. Oh, ngeteh-ngeteh ya. Oh iya, buat tea time. Nice. Baca buku, minum teh, ada Iya, buku di sana. iya. Ini my favorite part of the pedestrian street.
Wih, masih dingin udah jualan ice cream. Ada yang hitam loh ice creamnya. Black sesame kayaknya. Wow, ada kereta dorongnya juga, Liang. Besar juga ternyata kereta dorongnya ya. Sekarang kita tersesat, guys. Kita mau balik ke Sihoki. Kita mau lihat gedung yang paling besar di dunia. Nah, kita menuju ke Sihoki dulu. Cuma kita tersesat, nggak tahu sekarang arahnya kemana. Terlalu gede tambah ini. Terlalu gede ya? Destinasi kita yang berikutnya adalah gedung terbesar di dunia dalam hal luas lantai. Namanya adalah New Century Global Center. Yuk! Gak bergerak nih. Hari Jumat. Traffic jamnya. Sabar. Iya, jam 1-an siang. Ini gimana jam pulang kerja nih? Lebih macet kali ya ntar. Iya. Kalau gitu, ntar sore, jangan sampai tunggu sore, Deng. Sebelum sore, sebelum jam pulang kerja, kita udah melipir aja. Jangan di tengah kota. Ya, in the future jangan masuk tengah kota lah. Soalnya weekend kan mau live. Butuh boleh. signal bagus, mesti di kota. Mobilnya nggak usah masuk. Oh. Orangnya masuk aja. Orangnya masuk, terus ntar kita pulangnya malam-malam piye? Susah dong. Yeah, pakai Didi dong. Titi. Itu ada lampunya ya? Itu bisa change Oh. tergantung waktunya. Biasanya lulus. Oh, Kalau- awas hati-hati ya. Kalau macet iya. dia bisa putar balik. Iya. Gedung yang mau kita datengin ini tingginya 100 meter, panjangnya 500 meter, lebarnya 400 meter. Di dalamnya ada mall, ada kantor, ada hotel, ada kolam renang, ada pantai buatan, ada IMAX Cinema, bahkan ada kompleks universitas. Beijing, BMW, Mercedes. Yang paling kanan apa ya? Gili. Oh, itu Geely ya? Kayak gitu. Oh, depannya ada Volvo. Sini ada Ora tuh apa? Ora ono. Ora iso, ora opo. Ora itu bahasa Jawa, ada artinya tidak. Olah. Ora. Ora. Iya, ora. Woi, CCTV-nya Anggur. udah kayak anggur kata Koko Alvin. Ada kucing anggur di sana. Ini macet di mana-mana. Padahal belum jam pulang kantor. Spring dah. Oh iya, Semua ini new daun. daunnya daun-daun pada baru muncul semua nih. Habis kekeringan di musim dingin. Sekarang ijo-ijo muda semua. Waktunya buat teh. Ngeteh ya? Iya. Ih, tamannya cantik sekali, taman di jalan. Jalanannya padahal udah gede banget nih, udah berapa lane nih? 5 lane di kita doang. Sebelah kanan masih ada 2 lane. 2 lane, berarti 7, searahnya 7 lane. Ini jalan 14 lane, guys. Tetap macet. Masih macet. 17 lane. 14 lane. 14 lane masih macet, luar biasa. Parkir juga mahal lagi. Dude. 5 jam 30. 5 jam 80.000 lebih.
apapun dah. BMW, Volkswagen, Beijing yang tadi. Tesla, Mini Cooper, Citroen, Audi. Ini ada mall. Di sini tuh showroom mobil Tesla gitu banyak di mall sih. Itu tadi di mall di sebelah bawah ada logo Tesla. Ada di sana? Ada, iya. Wah, cantik banget ini bener-bener. Cantik banget. Ada pandanya. Zoom ah. Tuh, sebelah kiri ada panda. Cakep banget bunga-bunganya kiri kanan. Wih, bangunan apa tuh di kiri? Is it a stadium? No, that's the center. Ada tulisannya. Oh, gila bangunan gede banget di sini. Fintech Center. Finance sama Iya. tech. Finance dan Technology Center. Oh, I see. Fintech Center. Ini yang kemarin minta mau kayak Jalan Sudirmannya dong. Nah, ini nih kali ya, kayak Jalan Sudirmannya ya. Banyak Sudirman. Banyak Sudirman tapi di sini. Ini udah beda tadi. Banyak kita lihat banyak jalan yang gede. Ibu kota provinsi soalnya. Wih, patungnya. Ada bus ini loh, City Tour. Ya. Ini ada bus City Tour, guys. Kayaknya bisa naik ini nih kalau mau keliling-keliling. Mau hop on nggak? Hop on, hop off ya. Ho-ho dong. Nggak Ada. perlu sih. Tinggal server. Nah, udah hijau. We turn right, right? Turn right, turn right. Oh. Global Center. Waduh, gedenya. Kita mau masuk sini kan? Iya. Tapi kita cari parkir di kanan dulu. Hmm. 保持直行，所有车道均可通行。沿当前道路继续行驶700米。450米车道7点到20点限行。 Kita lagi mau masuk ke gedung paling gede sedunia, guys. Dari segi luas lantai ya. 17.000 meter persegi. Koko Alvin mau balikin power bank dulu nih. Belum tahu berapa duitnya. Belum tahu berapa duit. Berani juga main ambil aja. Ini kayak gini. Ya, arahnya betul. Oke. Dimasukin lagi power banknya. Ampun, 2 jam. Sekitar 14.000. 14.000. Liu kuai. 2 jam. Oh, jadi ketahuan ya 2 jam ya. Padahal kamu nyoloknya nggak sampai 2 jam. Iya. Tapi udah penuh. Nggak juga, setengah doang. Tadi live kamu nggak sambil colok ya? Iya. Kenapa? Karena dia aku takut udah putus kalau aku live. Oh, kamu live-nya ditaruh di meja, pinter. Kalau aku dipegangin. Nah, itu dia. Ini tiba-tiba di depan kita ada DJI. Kita lagi disuruh beli drone apa gimana ceritanya? Lihat dulu yuk. Yuk, lihat-lihat yuk.
你现在要看英文界面是吗？那当然了，我老婆她看不明白，好，您帮我设置一下。慢点慢点。 Ini DJI Mini 3. 这个像 Mini 3. Dia rekomen yang ini karena kecil, jadi buat traveling gampang bawa-bawanya. 找一下语言。 Ada yang lengkap sama monitornya, ada lagi yang satunya pakai slot buat handphone gini harganya. 啊，这个就安卓系统这样子的，嗯，对。哦，还持续添加语言，看看什么啊？英文看一下，这个是，啊可以，看看。 Yang besar-besar banyak, 可以，英国的， tapi ini yang paling kecil nih, segini. Kecil sih. Cuma belasan juta, guys. Belasan juta 这个把 lumayan 它 nih. 往上挪，往上挪，让我把 Wede. Oh, dia stabil tuh di atas. ya ini， Ah, lihatnya dari situ. Oke. 这个，啊 Oh, ini betul， belokinnya, muter. 哦 OK， Muter. Oke, itu dia 往 udah 上 muter. 飞呢，往下飞呢， Siosin ya. 左边这个往上往上推，啊你就要看我自己再转一点点。啊啊啊，然后往下，哦后边这个是进来， Oh, kontrolnya diajarin. Ah. 然后要停下来呢，要降落是吗？降落，油门拉到底。它不会磕到的吗？不会，拉拉到底。哦一直拉就好，一直拉。保持 Oh. OK， Oke, oke. 可以。有什么美食？ Katanya ada makanan 我 apa? 想吃米饭， Katanya mau makan nasi. 需要有米饭的。 找到一个 Oh, Yoshinoya. Yoshinoya，可以。 Yoshinoya. 找到一个店铺。说了这么多，吉野家在哪里？你可以问我们。吉野家位于 B1层， B1层。主营商品， Hmm, 可以 boleh. 那我们去吉米家怎么走？ Caranya gimana pergi ke 找 Yoshinoya? 到你找到您要的信息，看看路上的店铺有没有您喜欢的呢？我想去吉野家，怎么走？ Saya mau ke Yoshinoya, bagaimana cara jalannya? 想查看主营商品，你可以对我说这家店有什么有推荐。地图吗？去吉野家？ Ada peta nggak? Katanya. 家位于 B1层， 你都不告诉我怎么走呢？ 商品。 Dia berantem sama robot. Katanya lo nggak kasih tahu gue gimana cara jalannya, gimana gue bisa pergi ke sono. Alvin marahin tuh. Udah katanya, udah lupain aja, gue pergi sendiri. Alvin selalu ribut sama robot. Aduh, bye bye robot. 走过来， Loh, diajak pergi. 过来，过来，过来，过来。你不能走吗？nggak bisa jalan dia. No, diajakin jalan-jalan nggak mau dia. Iseng aja nih Koko Alvin. Nggak bisa, dia bilang dia nggak bisa sembarangan jalan. Oh, dia nggak bisa sembarang Di posisi jalan. sini, Oke. sekolah. Halo, bye bye. 再见啦，记得想我哦。 Iwan. Biwan, oke turun Den. Aku mau restroom dulu. Halo, halo. 好了吗？
di where is Yoshinoya? Wah, kalau aku masuk ke situ nanti belanja lagi. Jangan. Tadi ke Muji udah belanja. McDonald's. Mana Yoshinoya? Itu KFC, Miniso. Miniso juga bahaya kalau dimasukin, ntar beli yang aneh-aneh. Yoshinoya na. Ada showroomnya Volkswagen, terus udah cuma bawahnya doang, nggak ada bodinya. Ini apa ceritanya? Ini model aja kan, bukan jual bawahnya doang kan? Enggak, kasih tahu. Oh, kasih tahu. Mereka teknik di sini. Ah, mobil listrik ya? Apa Kecil mobil? banget loh. Oh, ini mesin sih, mobil Mesinnya. bensin ya? Baterainya. Battery? Oh, mobil listrik. Iya, mobil listrik. Wah, shock breakernya mantep banget nih. Yuk. Yoshinoya. Ini pushahan Allah. Ini mobil listriknya. Di sini ada kosnya. Jadi mobil ini sekali di charge penuh bisa jalan 600 km. Biayanya cost in use-nya ya, 100 km itu nyolok bayarnya Rp23.000. Jadi 100 km 23.000. Kalau kita 100 km bagi 17 km dapat 5,8 liter bensin. 5,8 liter kali 8 kuai. About 47 kuai. 5 kali lipat lah kita. Kos kita 5 kali lipat kalau pakai bensin. Good to consider karena kita jalannya kilometernya tinggi. Iya. Kan kita tiap hari nyetir terus. Iya. Ini good to consider loh. Mobil listrik yang 600 km bisa. Jadi bisa jalan jauh, nggak mesti ngecas terus. Oke. Setelah 600 kan kayak yang udah berapa jam harus istirahat. Harus istirahat sambil ngecharge. Iya. Nah, ini yang tadi aku bilang Nome. Nome itu agak-agak kayak Muji, agak-agak kayak Miniso. Dia macam-macam sih pernak-perniknya, tapi ada baju juga. Loh. Ada locker juga, jadi kalau bawa luggage mau jalan-jalan di sini juga bisa. Taruh aja luggage-nya di sini. Nah, Koko Alvin mau cari apa lagi nih? Perut sudah kenyang. Tahu sama supermarket. Beli minum ya? Iya. Kalau beli minum di resto mahal guys. Beli minum harusnya di supermarket paling murah ya. Paling 3 koi, 4 koi. Ini supermarket. Mayo mah. Tadi kita beli Starbucks dua yang grande doang. Tadi grande ya sayang? Grande or tall? Medium, iya grande. 2 grande doang 82 koi, 200.000. Berarti satu cepeceng, satu 100.000 di sini. Starbucks. Gak ada ampun. Oh ya, di kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony GM dari Beaufort, Sabah, Malaysia yang telah mensupport perjalanan kami secara langsung di Buy Me a Coffee. Di depan kita itu Hotel Intercontinental, guys. Sisi yang sebelah sini juga Hotel Intercontinental. Sekian untuk hari ini, kita explore kota Chengdu. Besok kita masih di Chengdu, tapi kita akan visit tempat-tempat yang berbeda. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan jalan-jalan virtual berikutnya. Thank you, see you tomorrow. Bye. Bye-bye. Buat teman-teman yang mau mengapresiasi effort kami untuk membuat video seperti ini, bisa melalui link PayPal atau Buy Me a Coffee di bawah ya.